Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali kita di Renungan Harian AKBP Batu Haji Lama. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan, meminta permohonan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami rindu Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukakanlah hati dan pikiran kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, untuk kami bisa mengerti firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan penerangan bagi kami. Di dalam nama Anak-Mu Kristus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kamis 23 Maret 2023 yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat ke-16. Efesus 6 ayat ke-16. Akupni sudeni jalo hamuma lobu-lobu haporsiaoni. Hai topan hamudo marhite siani sude subia api ni parjahati. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perisai merupakan alat yang dipakai untuk menghalang atau mematahkan serangan musuh. Dalam bahasa Yunani, kata perisai memiliki dua pengertian, yaitu pertama, perisai yang terbuat dari baja kuat yang berbentuk bundar. Yang kedua, perisai yang berbentuk persegi panjang, yang pengertiannya menggunakan akar kata pintu, atau bentuknya memang seperti pintu yang bisa menutupi seluruh tubuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam ayat di atas adalah pengertian yang kedua, yaitu perisai yang berbentuk seperti pintu, di mana hanya prajurit Roma yang terlatihlah yang dapat menggunakannya sedemikian rupa, sehingga tidak ada bagian-bagian tubuh yang terkena serangan panah dari musuh. Biasanya perisai ini digunakan oleh prajurit yang berada di barisan paling terdepan. Mengapa penting bagi kita untuk memakai perisai iman? Karena ada panah api dari si jahat atau iblis. Setiap hari kita mendapat serangan dari iblis yang dibidik dengan tepat sasaran. Iblis sangat ahli dalam hal ini. Titik-titik terlemah dari hidup kita lah yang akan diserang. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Mazmur 11 ayat 2-3 dikatakan, sebab lihat orang fasik melensur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Ayat ini menyebutkan bahwa orang fasik menyerahkan atau mengarahkan panahnya kepada orang benar. Tujuannya untuk menghancurkan dasar atau pondasi dari orang yang benar. Jika pondasi hancur, maka rumah yang berdiri di atasnya pun akan roboh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dasar kekristenan kita adalah iman. Dasar inilah yang menjadi sasaran utama kita, atau yang menjadi sasaran utama iblis untuk menghancurkan setiap orang yang percaya. Berapa kali kita ragu, kita tidak percaya tentang iman kita? Sering sekali kita digoncang tentang nilai-nilai rohani, tentang kesetiaan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentang ketulusan hati kita dalam Tuhan, sehingga hal itu dapat merusak dasar-dasar kekristenan kita. Ketahuilah bahwa goncangan
keraguan itu adalah panah api dari si jahat. Maka dari itu kita harus kuat dalam membangun dasar-dasar kekristenan, bertumbuh di atas batu karang yang teguh, menggali dalam-dalam supaya tertanam dengan kokoh. Tidak seperti pondasi pasir yang mudah terbuang, rapuh dan hancur. Kita hidup melewati banyak tantangan dan banyak ancaman, melewati pemahaman-pemahaman yang hanya berdasarkan logika. Alkitab berkata kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya. Kita harus peka ketika dasar-dasar kita diserang. Itu adalah panah api dari iblis, sehingga kita harus semakin memperkuat pertahanan dasar iman kita, supaya kita sebagai orang benar tetap menjadi pemenang. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pengertian iman tidak berhenti pada sekedar percaya kepada Tuhan saja, tetapi menjangkau pengertian yang lebih dalam, yaitu iman itu bergerak membentuk kekuatan seperti pintu, bagai dasar pintu atau bagai dasar hidup kita, sehingga iman itu tetap teguh untuk melawan serangan iblis dan tidak ada bagian rohani kita yang terkena panah api iblis. Bapak ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita harus memiliki kesiapan iman, sehingga semakin di dalam Tuhan kita semakin memahami tentang apa yang terjadi. Karena iblis itu seperti singa yang keliling mencari orang atau mencari anak Tuhan yang dapat ditelannya. Dalam Lukas 4 ayat ke-13, setelah gagal mencobai Tuhan Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Artinya iblis tetap keliling mencari kesempatan yang tepat. Jika perhatikan pola dan strategi yang dilakukan iblis, ia kembali untuk menyerang orang-orang terdekat. Dalam hal ini Yudas sebagai salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Cara yang sama akan terjadi ketika kita kuat. Iblis akan kembali dengan menyerang orang-orang terdekat kita, istri, suami, anak-anak yang terkadang tidak kuat untuk membuat kita dapat ditelannya. Iblis menyerang pada saat kita lemah. Oleh sebab itu, orang-orang di sekitar dan orang-orang terdekat kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan yang lain-lain haruslah kita pagari dengan perisai iman. Yang perlu kita perhatikan adalah apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Kita harus tanggapi dengan tetap bergerak dalam iman yang kuat. Bapak ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Lukas 22 ayat 31, iblis menuntut untuk menampi Simon. Hidup kita pun tidak luput dari hal ini. Iblis seringkali menampi kita, terus-menerus menggoncang-goncangkan kita agar iman kita hancur, sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan, menjadi ragu, penakut, menyembunyikan diri dari kenyataan yang ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu hadir, kita tidak bisa merasakan dan mempercayainya lagi. Ibrani 11 ayat 32-34 menjelaskan ada banyak kesaksian dari para pahlawan iman dan para nabi di dalam Alkitab tentang bagaimana mereka semua hari lepas hari harus mempertahankan iman. Ketika kita menggunakan perisai iman menjadi orang yang tetap setia dan terlatih, maka panah api seperti apapun dari iblis bisa kita padamkan, dan singa seganas apapun bisa kita tutup mulutnya. Mazmur 91 ayat 5 berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat ini membuktikan bentuk dari sebuah perisai iman. Jadi mengapa kita harus takut? Mazmur 91 ayat 1-2
memberikan jawaban bahwa kita tidak perlu takut karena tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita adalah Tuhan yang kita percayai. Bagaimana perisai iman kita bisa menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita? Hanya karena anugerah dan pemeliharaan dari Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana perisai iman kita itu bisa dikembangkan dan menjadi lebih kuat. Jawabannya adalah Mazmur 91 ayat 14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perisai iman yang kuat akan terbentuk jika kita pertama sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dalam segala keadaan, berkorban, bersaksi, melayani, dan lain-lain, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan atau setengah hati. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh, itu berarti kita sedang membuka pintu perisai iman kita untuk dimasuki oleh iblis. Seperti bangsa Israel, ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, maka hal itu membuka peluang iblis untuk mengalahkan generasi itu untuk tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, mulailah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua adalah hati kita melekat kepada Tuhan. Wujud dari kesungguhan hati adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Semakin kita ditarik iblis, maka ikatan kita kepada Tuhan akan semakin kuat. Yang terakhir adalah berseru kepada Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan apa saja yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita. Percayalah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab segala doa-doa kita, segala seruan kita. Bahkan di dalam kesesakan sekalipun, Tuhan pasti akan meluputkannya. Jadi untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, ambil, miliki, dan pakailah perisai iman sebagai perlengkapan senjata Allah bagi kita. Maka apapun yang terjadi, kita akan tahu bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kehidupan kita yang akan senantiasa menyertai serta memelihara kehidupan kita. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan dan selamat merefleksikan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami, bimbinglah kami untuk kami bisa mengembangkan dan menguatkan perisai iman kami dengan melangkah lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melekatkan diri lagi lebih erat kepada Tuhan dan senantiasa berseru hanya kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk mendapati sedahsyat apapun goncangan yang iblis buat di dalam hidup kami, itu tidak akan menghancurkan kehidupan kami. Sepanas apapun panah api yang iblis lontarkan kepada kami, itu tidak akan membuat kami kalah. Karena kami percaya bahwa perisai Tuhan akan melindungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.